Kepada pengguna HP Oppo A12 nomor Oppo A12 mohon di-mute dulu sebentar HP tak. Pengguna HP Oppo A12 sekali lagi diharapkan kepada seluruh peserta diskusi pada malam hari ini untuk menekan tombol mute supaya kita bisa mendengarkan diskusi lebih baik lagi. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari mahasiswa Universitas Al-Azhariyah Mandar Pendidikan Bahasa Indonesia mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti diskusi refleksi akhir tahun dengan sastra Indonesia pada malam hari ini. Baik, untuk memanfaatkan waktu, saya persilahkan kepada moderator. Terima kasih. Suaranya tidak kedengaran. Sudah bersih. Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan dan salawat kepada Rasulullah. Ya, pertama saya ucapkan selamat datang kepada para peserta. Senior Rektor dan moderator Samsir penulis dan pertama saya ucapkan sumber atau moderator yang telah menyempatkan dirinya untuk hadir bersama kami. Mungkin saja yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Halo. Terima kasih teman-teman himpunan mahasiswa Bahasa Indonesia Universitas Mandar.
malam ini kita dipertemukan di dalam diskusi via Zoom. Kita akan mendiskusikan kembali tentang sastra Indonesia. Teman-teman himpunan mungkin sudah sering mengadakan diskusi. Dua narasumber, pertama adalah Kak Aslan Abidin dari Institut Sastra Makassar, dan ada Kak Dahri Bahkan dari teman-teman yang bisa di-mute dulu. Ya. Oke, saya lanjut. Mohon teman-teman yang mematikan audionya selama diskusi berlangsung sebelum begini. Nah, malam ini kita sudah bersama dua narasumber. Setelah kita undang yang membahas aduh. Bentar ya, sorry. Dulu. Oke, sudah aman. Jadi malam ini kita sudah akan membahas tentang sastra Indonesia seperti akhir tahun dengan sastra Indonesia. Apa yang kita pahami soal refleksi adalah mungkin adalah perenungan atau semacam evaluasi diri terhadap berbagai persoalan yang kita alami di negara ini, dan sastra Indonesia menjadi tempat yang diharapkan jadi tempat yang bisa menjadi semacam media untuk evaluasi apa yang kita lakukan dari masa ke masa. Nah, malam ini kita akan membahas itu. Nah, saya akan mempersilakan pertama adalah Kak Aslan Abidin. Jadi Kak Aslan Abidin ini adalah seorang penyair, seorang pengajar di Universitas Negeri Makassar dan sekaligus rektor di Institut Sastra Makassar. Beliau sudah menulis beberapa buku. Salah satunya adalah Orkestra Pemakaman. Ini buku puisi yang diterbitkan oleh GPU ini, dan baru-baru ini juga menerbitkan buku dengan judul Bagian Paling Perih dari Mencintaimu, ini buku puisi. Nah, Kak Aslan juga menulis beberapa sekian esai dan opini lepas di berbagai media. Nah, mungkin saya persilakan saja pada Kak Aslan untuk membahas bagaimana sih sastra di masa lampau, bagaimana sih perannya sastra yang di masyarakat kita, apa sih fungsi sastra itu sebetulnya. Oke, Kak Aslan. Oke. Kalau kita berbicara mengenai sastra lama ya, atau yang selama ini dikenal sebagai di Nusantara, karena semua suku memilikinya, disebut sastra Nusantara, atau sastra daerah, atau sastra lokal. Tetapi mengenai sastra lokal ini, akan sangat bagus saya kira kalau kita berbicara mengenai sastra lokal yang paling tua. Sastra lokal yang paling tua itu adalah epos Gilgamesh. Epos Gilgamesh ini berasal dari Mesopotamia.
ini berkisah tentang Gilgamesh, kemudian Raja Enkidu, dan dewa-dewa. Jadi raja ini diperkirakan berasal dari tahun 2700 sebelum Masehi. Kisah ini ditemukan disusun dalam bentuk batu bertulis atau tablet dan masih ada sampai sekarang. Ini berisi kisah-kisah mengenai penciptaan, kemudian berisi kisah-kisah seperti manusia diciptakan dari tanah, kemudian tentang surga atau Taman Eden, ular, kemudian yang paling menarik adalah berkisah tentang air bah. Jadi mengenai epos Gilgamesh ini, teman-teman dengan mudah bisa membacanya di Google. Ada banyak sekali. Nah, kisah tentang air bah ini, tentang Taman Eden dan lain-lain, tentang surga dan lain-lain, itu kemudian bisa juga dilihat di kitab suci. Jadi ada di kitab Kejadian 6-8, saya kira di kitab suci Al-Quran juga ada. Jadi kisah-kisah lokal, kisah-kisah setiap suku, itu kebanyakan tentang penciptaan. Yang menarik adalah apa yang kita sebut penciptaan itu adalah sekitar manusia dan dewa-dewa, atau manusia diciptakan oleh Tuhan, atau manusia adalah keturunan dari Tuhan, anak dari Tuhan, ya kurang lebih seperti itu. Ya, kisah-kisah ini kemudian dinyanyikan atau dipuisikan di setiap perayaan. Sama misalnya dengan asal-usul teater misalnya. Jadi perilaku teater itu juga adalah perilaku-perilaku manusia dengan Tuhan atau manusia dengan dewa-dewa. Jadi aksi-aksi teatrikal, gerakan-gerakan teatrikal disertai dengan nyanyian, itu adalah bentuk-bentuk, misalnya bentuk-bentuk pemujaan kepada Tuhan, bentuk-bentuk kesyukuran, bentuk-bentuk permohonan. Ini ada di hampir semua suku, sama dengan Galigo. Galigo itu juga adalah kisah tentang penciptaan orang Bugis. Di kisah Galigo itu dunia dibagi 3. Dunia atas, Alek Kawa, dunia tengah, dan dunia bawah, Pertiwi. Dunia atas dan dunia bawah sudah ada isinya, tempat hidup dewa-dewi, dan yang kosong itu dunia tengah. Maka keturunan anak dari dunia atas kemudian dinikahkan dengan anak dari dunia bawah. Wenyilik Timo. Nah, setelah itu lahirlah keturunan orang Bugis. Jadi kisah-kisah seperti ini di Lagaligo yang sangat panjang itu juga dingajikan di setiap ada kegiatan-kegiatan atau upacara-upacara atau ritual-ritual. Jadi misalnya kelahiran, itu orang Masure namanya, membaca kitab suci. Setelah dituliskan, dulu tidak dituliskan, jadi tidak ada
tidak ada suku atau tidak ada agama yang menurunkan kitab suci. Jadi yang ada itu hanya sabda-sabda, kisah-kisah. Nanti sekian tahun kemudian baru orang tuliskan. Jadi tidak ada agama yang mendapat langsung misalnya kitab suci sudah dicetak, ya tidak. Ya itu kan dicetak di percetakan. Nanti dicetak setelah Ustaz Gutenberg menemukan mesin cetak. Barulah kitab-kitab suci itu dicetak. Ada banyak agama yang sampai sekarang tidak mencetak kitab sucinya. Atau tidak mengumpulkan kisah-kisahnya. Ada juga yang sudah, terutama setelah Ustaz Gutenberg menemukan mesin cetak di abad ke-14. Jadi, apa yang kita sebut sastra, dan sekarang, apa yang kita sekarang sebut sastra, itu dulunya adalah sabda-sabda suci. Atau kalau sudah dikitabkan, dulunya itu adalah kitab suci. Yang sekarang disebut epos, disebut mitos, tetapi sebenarnya ya disucikan oleh sukunya. Ya persoalannya kemudian sekarang yang mana yang kita ikuti sebagai karya sastra dan yang mana yang kemudian kita sucikan sebagai barang keagamaan. Ya Galigo itu adalah kitab suci suku Bugis sebelum pindah agama. Jadi dulu ya itu disucikan, disakralkan. Setelah kita berpindah agama, suku Bugis berpindah agama, maka ya itu tidak disucikan lagi karena kemudian ya digantikan oleh barang suci yang lainnya. Jadi apa yang kita sebut karya sastra lama itu adalah panduan hidup, pedoman hidup, pedoman berupacara di dalam satu masyarakat. Terutama mengenai kisah asal-usul satu suku. Bagaimana dia diciptakan. Ada yang diciptakan dari tanah, ada yang diciptakan dari perkawinan, ada yang diciptakan dari ditemukan di dalam bambu, ada yang diciptakan dari ujung petir. Hampir semua suku-suku di Bugis itu memiliki kisah-kisah nenek moyangnya masing-masing. Ada kerajaan tertentu di Bugis yang raja awalnya itu ditemukan dari petir. Kalau di kisah-kisah dari Mesir misalnya, bahkan nabi-nabi itu dihanyutkan. Ini banyak sekali kisah yang seperti ini. Jadi raja bermimpi akan ada nanti lahir seseorang yang akan menggantikannya. Kemudian raja ini memerintahkan untuk dibunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Kemudian ada yang lolos, ada yang ditaruh di pemanggangan roti, ada yang dihanyutkan. Kisah-kisah seperti ini banyak. Tetapi itu adalah kisah-kisah mengenai asal-usul nenek moyang mereka. Ya, kurang lebih seperti itu dulu. Bahwa apa yang kita sebut karya sastra itu, karya sastra lama, yang paling lama yang saya bahas ini, yang kita bahas ini, terutama adalah menyangkut asal-usul suatu suku yang menjadi kisah-kisah mereka yang sekarang karena sudah bisa dituliskan, ya sekarang dituliskan. Bagaimana proses menuliskannya? Ya seperti umumnya pada model-model penulisan, dikumpulkan, diwawancarai orang, ditanya siapa yang tahu, kemudian ada panitianya untuk menuliskannya. Nah, setelah dituliskan, biasanya juga karena kisah-kisahnya beragam, banyak versi, maka
diseragamkan. Setelah diseragamkan, maka versi-versi yang lain dihancurkan. Akhirnya lahirlah satu versi mengenai asal-usul, pedoman hidup, kisah-kisah mengenai penciptaan, kisah-kisah mengenai masa depan di kehidupan selanjutnya. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Pola-polanya juga kurang lebih sama. Kawan-kawan bisa melihat misalnya setelah membaca Gilgamesh, silakan membaca kemudian Odiseinya Homerus. Odyssey dan ada satu lagi. Itu kurang lebih kemudian ya sebagian mirip dengan kisah-kisah Gilgamesh. Jadi bagaimana Tuhan, dewa-dewa menyatu ke dalam diri manusia, kemudian turun ke bumi, dan di bumi kemudian dia bergaul dengan manusia. Ya, model kisah-kisah ini, pola kisah seperti ini, pola mitos seperti ini, nyaris sama di seluruh negeri. Dewa matahari di Perancis, dewa Ra di Mesir, dewa matahari di Jepang, ya polanya kurang lebih sama. Sampai ke India kurang lebih sama. Dewa-dewa menjelma manusia, Dewa Krishna menjadi kusir, dan kemudian terlibat dalam perang Mahabharata. Pola apa yang kita sebut sastra, yang sebenarnya adalah karya-karya yang disucikan oleh pemiliknya, itu memiliki pola yang hampir sama. Ada yang diciptakan dari daging, kalau di Mahabharata, lahir dari telinga. Ada yang dari daging kecil, lahir menjadi 100 orang. Ya, polanya kurang lebih sama. Tetapi itu adalah asal-usul kisah-kisah yang disucikan tentang nenek moyangnya, tentang pedoman hidupnya, bahwa apa yang kita sebut kemudian karya sastra itu, ataupun masih kita sebut sebagai kitab suci, itu adalah pedoman hidup. Jadi karya sastra lama adalah merupakan panduan hidup. Contoh-contoh mengenai orang baik dan orang jahat. Contoh agar kita mengikuti perilaku-perilaku baik dan menghindari perilaku-perilaku jahat karena berakibat buruk. Ya, kurang lebih seperti itu dulu, teman-teman. Terima kasih, moderator. Oke, Kak. Oke, Kak Aslan. Jadi Kak Aslan tadi membahas secara ya, jadi Kak Aslan tadi membahas secara historis bagaimana sejarah sastra di masa lampau, yang ternyata sejarah sastra itu berhubungan juga dengan sejarah manusia itu sendiri, sejarah evolusi manusia itu sendiri. Evolusi manusia itu terkait dengan alam, terkait dengan apapun yang berada di sekitar mereka, dan imajinasi masyarakat dulu itu sangat imajinasi masyarakat kita dulu itu sangat peka ya terhadap apa yang ada di sekitar, misalnya langit, bumi, laut, itu menjadi sesuatu yang media masyarakat kita mengekspresikan apa yang dipercayainya, apa yang diyakininya kemudian. Nah, karya sastra hadir menjadi media untuk pedoman untuk masyarakat pada masa itu. Kita bisa melihat karya-karya sastra lampau, salah satunya karya sastra besar Lagaligo ya, yang ternyata menjadi selain menjadi identitas sejarah masyarakat Bugis, ternyata identitas karya sastra besar mereka yang ternyata juga menjadi evaluasi bagi masyarakat Bugis untuk melihat apa sih pesan-pesan yang ditinggalkan oleh leluhur mereka.
Jadi itu karya sastra. Nah, hampir di seluruh dunia punya karya sastra yang seperti itu ya, semuanya motifnya sama, semua pengajaran dan yang berhubungan ternyata berhubungan dengan keyakinan mereka, dengan cara mereka beragama, cara mereka hidup, itu sangat berhubungan dengan apa yang kemudian tampil di karya Sampo itu. Nah, saya pikir begitu dari Kak Aslan sebagai pengantar tadi tentang sastra lama. Nah, di dalam kurun belakangan ini sastra itu kan masih berkembang setelah pasca Gutenberg menemukan mesin cetak, sastra kan semakin banyak semakin masif diminati oleh banyak orang dan lahir banyak karya, dan terutama di Indonesia ini kita bisa baca periodisasi sastra Indonesia itu sudah banyak sekali karya sastra yang lahir, dan sampai sekarang sastra masih sepertinya sudah menemukan pasarnya saat ini, dan itu saya pikir bisa dibahas oleh Kak Dahri Dahlan. Jadi Kak Dahri Dahlan ini adalah seorang pengajar sastra di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Harapan. Beliau juga adalah seorang penulis buku yang buku pertamanya adalah buku puisi Hal-hal yang Pergi, dan buku keduanya adalah Kisah Samariona yang dari juga mendekonstruksi cerita-cerita rakyat dari Mandar dan yang ditransformasi ke dongeng yang berbentuk komik. Itu karya Kak Dahri yang terakhir. Dan Kak Dahri saya serahkan untuk membahas bagaimana sih perkembangan sastra masa kini, dan apakah masih sama relevansinya sama masyarakat dulu, apakah masih juga bisa jadi pedoman untuk masyarakat kita. Oke, Kak Dahri, silakan. Kak Dahri, audionya masih di mute. Ya, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Kak Aslan Abidin. Selamat malam. Terima kasih banyak moderator. Ya, kebetulan saya sedang live dari Pambusuang ya. Saya sudah ada di Sulawesi Barat sejak semalam yang lalu, dan menarik sekali pembahasan kita tadi diawali dengan pemaparan yang cukup bagus dari Kak Aslan tentang bagaimana sebuah karya sastra di masa lampau yang sepertinya subtil kalau kita mau membedakan, kalau harus membedakan apa itu kitab suci dan apa itu karya sastra. Pada satu konteks tentu saja kita tidak bisa membedakan itu, dan pada konteks yang lain orang-orang kadang membedakan itu. Nah, saya kebagian menjelaskan bagaimana sih sebenarnya karya sastra saat ini atau karya sastra kontekstual. Sekarang terlalu banyak genre ya, walaupun pada dasarnya kita masih bisa memetakan secara garis besar, oh ini barangkali masuk puisi misalnya, ini masuk prosa, dan ini masuk drama. Taruhlah misalnya sekarang karena ada tradisi Twitter yang muncul, maka ada tradisi cerita yang sangat singkat yang hanya mengikuti beberapa karakter. Orang menulis dan tahu-tahu ada cerita yang sesingkat orang bisa memaksimalkan kapasitas di Twitter misalnya. Itu ada genre baru. Kemudian yang kedua adalah misalnya belakangan muncul lagi quotes-quotes yang di masa lampau, misalnya katakanlah 5 tahun, 10 tahun yang lalu, quotes itu adalah misalnya Gibran menulis banyak buku, dan ada orang-orang yang cukup banyak waktu mengambil petikan-petikan dari buku-bukunya Gibran lalu disatukan ke dalam buku, muncullah quotes. Sekarang misalnya Terelie kan di mana-mana, bahkan saya pernah ketemu dengan seorang guru SMP di sebuah kesempatan. Guru ini dia taunya Terelie itu quotes. Dia tidak tahu bahwa Terelie itu penulis novel. Nah, itu kan fenomena yang cukup menarik. Orang sangat dekat dengan quotes, tapi dia tidak tahu persis siapa yang menulis quotes itu dan bagaimana keadaan sesungguhnya. Nah, sekarang kan belakangan itu diikuti orang. Banyak orang yang menuliskan quotes, tiba-tiba menuliskan quotes, tapi tidak pernah menulis karya yang panjang, dan itu diterbitkan. Dan barangkali itu memicu sebuah kemungkinan baru dalam karya sastra. Tetapi pada dasarnya, sebenarnya karya sastra itu kan kontekstual ya. Tadi karya-karya yang secara konkret disebutkan oleh Kak Aslan, itu sampai sekarang masih sangat relevan untuk kita bicarakan. Bahkan epos Lagaligo itu saya
analisis dalam tugas akhir saya waktu hendak mencapai gelar magister, dan saya membandingkan ternyata ini setidaknya menurut saya epos Lagaligo itu nyaris tidak ada bedanya dengan film Avatar karyanya si James Cameron dari Amerika. Sedangkan kita tahu sendiri itu terpaut berapa abad itu antara epos Lagaligo dengan film Avatar yang diproduksi pada tahun 2009. Katakanlah misalnya dalam epos Lagaligo itu salah satu isu sentralnya adalah pohon. Misalnya kalau Kak Aslan tadi menyebut banjir bah, itu kita direpresentasikan sebagai sebuah bencana misalnya. Di dalam Lagaligo ada penebangan pohon terbesar di dunia waktu itu, ya, yang ada di Mangkutu. Di dalam setting Lagaligo ada sebuah tempat namanya Mangkutu. Ada sebuah pohon besar yang ditumbangkan hanya untuk memenuhi hasrat seorang Sawiri Gading yang hendak melamar istrinya yang ada di Cina. Melamar calon istrinya maksud saya. Dibuatlah pohon besar itu untuk digunakan sebagai sebuah perahu yang bernama Ilolo Gading, dipakai berlayar ke Cina, dan perahu itu mengorbankan banyak hal, pohon itu mengorbankan banyak hal. Nah, di dalam Avatar kan juga ada film, ada pohon di mana pohon itu ditebang hanya untuk memenuhi hasrat duniawi oleh kapten di dalam film, tokoh jahat Avatar itu. Nah, itu yang membuat saya memicu saya untuk membandingkan, mengintertekskan antara kedua objek penelitian itu. Nah, sekarang seperti yang saya katakan tadi, orang terlalu cair ya untuk membahas karya sastra, bisa menunjuk apapun. Bahkan sekarang kita tidak jelas, misalnya kita hanya tahu bahwa itu cerpen hanya gara-gara kita sadar bahwa itu cerpen, nyaris tidak ada beda bentuknya antara cerpen dan puisi misalnya. Lain lagi soal isu. Kalau soal isu dalam karya sastra, saya pikir dari dulu sampai sekarang tetap sama ya, karena setiap zaman itu membawa semangatnya masing-masing. Katakanlah misalnya pada suatu hari tertentu, Seno Gumira Aji Dharma membuat sebuah cerpen yang berjudul Dodolit, Dodolit, Dodolibret. Cerpen itu sangat bagus dan sempat kontroversi karena diklaim oleh beberapa pihak bahwa Seno itu memplagiat karyanya Leo Tolstoy dari Rusia dengan judul cerpen Tiga Pertapa. Tapi itu bergulir begitu saja. Tapi yang paling penting adalah cerpen itu memberikan sebuah perhatian bahwa saya pikir beberapa orang akan sepakat ya kalau saya bilang cerpen itu masih relevan sehingga saat ini. Karena di cerpen itu kita diajarkan, pembaca diajarkan bagaimana tidak menariknya ketika sekelompok masyarakat tertentu atau pihak tertentu itu mengidolakan atau mendewakan manusia. Jadi ada tiga pertapa ya, atau ada tiga kiai dalam cerpen itu yang mengklaim bisa mengajarkan cara berdoa dengan baik. Tolak ukurnya adalah kalau seseorang bisa berdoa dengan baik, dia bisa berjalan di atas air. Nah, di sebuah desa itu ada sebuah danau, di mana danau itu terdapat sebuah pulau, dan penduduk di pulau itu, di tengah danau itu tidak pernah keluar kemana-mana, dan orang-orang mengklaim alangkah ketinggalannya penduduk atau warga yang ada di pulau itu. Mereka pasti tidak bisa berdoa dengan baik. Maka pergilah ketiga kiai ini, ketiga petapa ini mengajarkan mereka cara-cara berdoa dengan baik. Dan setelah mereka diajarkan berdoa dengan baik, para tiga pertapa ini pulang, naik perahu mereka, pulang. Dan di tengah perjalanan, serombongan warga dari pulau itu berjalan di atas air mengejar mereka. Dan berteriak-teriak, wahai para guru, kembalilah sekali lagi. Apa yang saja baru kita pelajari dari Anda itu kami lupa. Kembalilah sekali lagi ke pulau, tolong ajari kami bagaimana cara berdoa dengan baik. Nah, itu endingnya ditutup dengan seperti itu, dan kita kaget bahwa ternyata orang-orang di pulau itu memang sudah bisa berjalan di atas air tanpa diajari cara-cara berdoa yang menurut oleh tiga pertapa itu dianggap sebagai sebuah kebenaran yang selesai, yang tidak bisa diganggu-gugat. Artinya orang di pulau itu tanpa mengetahui kebenaran yang diyakini oleh kiai ini, oleh warga yang mendukung kiai itu, mereka bisa berjalan di atas air tanpa berdoa. Bagaimana ketika mereka belajar berdoa dengan cara-cara yang baik menurut versi kebenaran satu pihak itu? Saya pikir itu sangat menarik ya, apalagi cerpen itu kalau tidak salah cerpen terbaik 2013 ya di Kompas, dan waktu itu Indonesia ya sama seperti sekarang gitu. Orang mengidolakan satu figur tertentu ketika bahkan orang tidak bisa menulis apapun tentang dia.
Bahkan Indonesia barangkali hanya terdiri dari dua hal saat ini. Kalau bukan dia, ya bukan dia. Kalau dia, ya bukan dia. Hanya itu yang menjadi persoalan, dan alangkah sempitnya kalau kita melihat media sosial saat ini. Kalau kita melihat media saat ini, alangkah sempitnya pembincangan yang muncul di lini masa kita, dan itu sangat tidak menarik. Nah, karya sastra lahir di situ. Karya sastra membawa semangatnya dan memberikan sebuah fakta bahwa ada sebuah dunia alternatif yang seharusnya bisa kita bangun. Dan salah satu jalannya adalah dengan membaca karya sastra misalnya. Karena karya sastra itu adalah pencerama yang tidak menggurui, dia hanya memberikan kita sebuah realitas misalnya. Katakanlah misalnya saya mengutip salah satu puisinya Kak Aslan tentang bagaimana sekali dalam 5 tahun itu momen pemilihan misalnya, dan di akhir sajaknya Kak Aslan itu diakhiri dengan kalimat yang sangat buruk pada satu sisi, tapi sangat menohok betapa kita harus mempercayai keluar tulus dari duburnya yang paling dalam, kira-kira begitu ya Kak Aslan. Puisinya Kak Aslan yang pernah saya kutip di Facebook beberapa tahun yang lalu, itu kan sangat relevan. Bayangkan misalnya kita tiba-tiba kaget ada beberapa tempat di mana kotak kosong menang. Kotak kosong menang di Makassar tahun lalu kalau tidak salah, kotak kosong menang. Itu kan sangat mengerikan menurut saya. Jangankan kotak kosong, di Balikpapan kemarin, misalnya pemilihan ke wali kota Balikpapan, itu yang menang suaranya 60% sekian, sementara kotak kosong 30% sekian. Artinya ada lebih dari separuh, atau setidaknya ada separuh suara yang memilih kotak kosong dibandingkan dengan suara yang menang. Artinya tetap ada banyak orang yang tidak menginginkan pesta demokrasi, katakanlah seperti itu. Dan hal-hal seperti itu kan yang dikritik dalam karya sastra, katakanlah misalnya puisinya Kak Aslan tentang pemilihan umum. Betapa kita selama ini dibohongi oleh pihak-pihak tertentu misalnya. Atau katakanlah dibohongi oleh negara misalnya. Tentu saja negara, kalau kita mau membahas apa yang saya sebut dengan negara, kita bisa berbicara panjang lebar. Tapi saya mau mengatakan bahwa karya sastra itu tugasnya tetap sama dari dulu sampai sekarang. Karya sastra adalah dia memberikan alternatif, dia memberikan cara kita berpikir, mereka-reka, ini misalnya kehidupan apa sih yang sebenarnya ideal misalnya. Ya. Jadi karya sastra itu dia mengkritik cara kita berpikir, makanya kalau kita baca puisi, kita merasakan hal-hal tertentu misalnya. Kalau kita merujuk ke teori-teori yang sangat teori-teori yang sangat elementer misalnya dikatakan, kalau kita menonton sebuah pertunjukan, kita akan merasakan katarsis misalnya. Aristoteles ya kalau tidak salah yang bilang seperti itu. Nah, katarsis itu kan kita menyucikan jiwa. Nah, dalam membaca karya-karya sastra zaman sekarang, kita menyucikan jiwa juga. Hanya saja sucinya jiwa dalam membaca karya sastra itu dibedakan oleh beberapa pihak dengan penyucian jiwa saat kita dalam trans misalnya atau apapun itu. Jadi atau contoh yang lebih simpel, banyak sekali anak remaja yang setelah membaca sebuah quotes, kalimat pendek di Instagram, masalahnya dengan pacarnya yang bertahun-tahun itu tiba-tiba selesai dan hidupnya diselamatkan oleh quotes yang tidak bagus-bagus amat. Jadi ada banyak hal yang membuat manusia setelah membaca karya-karya sastra tertentu yang membuat hidupnya terpukau dan hidupnya bisa berubah setelah membaca kalimat-kalimat itu. Itu dulu yang paling bisa saya berikan. Selebihnya kita akan sama-sama mendiskusikan banyak hal. Terima kasih banyak. Silakan moderator. Oke. Terima kasih Kak Dahlan sudah menyampaikan dengan sangat kompleks juga ya bagaimana sastra di masyarakat kita hari ini, dan ternyata fungsi sastra itu sebenarnya masih sama ya. Dia tetap sebagai jalan pencerahan, tempat pulang atau petunjuk untuk bagaimana masyarakat kita merespons hidup ini. Nah, di karya sastra itu seiring perkembangannya, meskipun berbeda media ya, sekarang masyarakat sekarang menikmati sastra lewat quotes di Instagram, lewat Facebook dan sebagainya. Itu masyarakat kita ternyata ada satu bukti yang bahwa masyarakat kita ternyata masih butuh sastra, sekalipun itu sastra yang dikutip-kutip, yang dipotong-potong, kemudian jadi quotes.
ternyata itu juga masih dibutuhkan oleh masyarakat kita, sekalipun dia bukan orang yang bergelut di dunia sastra secara langsung, tapi masyarakat kita yang remaja-remaja itu masih butuh, masih tetap ingin merasakan sesuatu. Kalau dia ngutip quotes tertentu di story WhatsApp-nya, story Instagram-nya misalnya, itu karena dia semacam punya koneksi dengan kata-kata yang dia baca. Jadi itu fungsi sastra yang jadi mereka tetap disadarkan, tentu dengan cara yang berbeda. Nah, tapi fungsinya tetap itu. Jadi satu poin dari Kadahri juga tadi, sastra itu tugasnya itu dia bagaimana kita bisa memfilter sesuatu, apa yang perlu dan tidak perlu, apa yang harus dan tidak harus, apa yang bisa kita, apa yang mungkin dan tidak mungkin. Itu kita di sastra itu menjadi ruang bagaimana kita dibantik untuk berpikir, bagaimana kita berpikir dan kemudian efeknya bagaimana kita bertindak setelahnya. Nah, itu yang poin dari Kadahri tadi. Oke, teman-teman, silakan teman-teman yang ingin bertanya di room chat atau bisa juga open mic, tapi harus konfirmasi dulu lewat chat karena ini banyak sekali, teman-teman bisa konfirmasi dulu. Tapi sebelum sambil menunggu teman-teman pertanyaan di room, saya mungkin akan bertanya dulu ke dua narasumber, karena ini diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan ya Bahasa Indonesia. Saya ingin bertanya, sepenting apa sih sastra itu diajarkan di sekolah? Mungkin Kak Aslan Abini dulu deh. Oke. Ya. Karya sastra itu sebagai satu ajaran itu diajarkan oleh semua orang sejak dahulu kala. Kalau tadi kita membaca Gilgamesh dari milenium ketiga sebelum Masehi, sekarang kita berada di milenium ketiga setelah Masehi. Jadi 6 milenium yang lalu, 6.000 tahun lebih yang lalu, itu diajarkan turun-temurun. Selain diajarkan turun-temurun, juga diadaptasi, ditiru turun-temurun. Karena dia hal baik, dia ajaran baik. Maka sebagai ajaran baik bagi manusia, di mana seluruh manusia menginginkan kebaikan, maka hal baik yang dari dulu kala, itu juga kemudian diturunkan dari generasi ke generasi sampai sekarang. Jadi kalau teman-teman menelusuri Gilgamesh, dari Gilgamesh ke Homerus, dari Homerus ke Alkitab, kemudian dari Alkitab ke Al-Quran, itu ada. Barang ini ada. Kemudian pola-pola seperti ini ada di banyak suku-suku. Itu karena pertanyaan kita mengenai dari mana, hendak kemana, itu hampir sama. Jadi manusia lahir dan memiliki masalah yang sama. Merasakan kelaparan, merasakan ketakutan, jiwa yang terancam, berdoa supaya tanaman subur, supaya hasil buruan dapat, supaya selamat dari kelaparan, selamat dari cuaca buruk. Itu sama dialami oleh seluruh manusia. Dari situ dia bertanya, kemana kita harus meminta pertolongan? Dari situlah mereka kemudian ya menciptakan kisah-kisah mengenai nenek moyangnya, siapa nama nenek moyangnya, dia dibuat dari mana, bagaimana dia lahir, supaya legal nenek moyangnya itu ditaati, dituruti hukum-hukum yang dia buat, maka dibuatlah dia, dikonstruksilah bahwa dia itu memiliki keistimewaan. Bagaimana keistimewaannya, maka dikonstruksilah sedemikian rupa bahwa dia memiliki kemampuan-kemampuan
supranatural, memiliki kemampuan-kemampuan yang berbeda dengan orang kebanyakan, sehingga dia disebut misalnya keturunan dewa, keturunan yang gaib, yang memerintah di bumi, menjadi raja, makanya dia ditakuti, harus ditaati perintahnya, kata-katanya. Maka sebagai kebudayaan lisan, maka yang sangat ampuh di zaman itu, sebelum ada tulisan, maka yang sangat didengar ketika itu disebut firman, disebut sabda. Jadi, itulah sehingga, karena ketika itu belum ada tulisan, masih tradisi lisan, maka yang sakral ketika itu adalah firman, sabda, kutukan, itu yang sangat ampuh. Nah, sampai sekarang apakah masih seperti itu? Ya masih juga. Masih ada. Itu tadi yang sudah dibahas, yang namanya quote. Ya masih orang berfirman dulu karena belum bisa berquote tulisan, tetapi quote itu ya firman, sabda. Media sosial ini kan sekarang mengubah kita menjadi terbelah. Terbelah sebagai diri maupun sebagai peran. Misalnya sebagai diri. Kita itu terbelah sebagai diri real dengan organ dan diri maya tanpa organ di media sosial. Ada foto kita di media sosial, itu menyebar kemana-mana ke seluruh dunia, tetapi diri kita tetap ada di rumah, di mandar misalnya, tetapi diri kita menyebar kemana-mana. Itu berarti diri kita yang dengan organ itu tetap ada di mandar, tetapi diri kita yang tanpa organ itu ada di mana-mana. Itu diri kita yang terbelah. Belum lagi peran. Peran kita pun itu juga terbelah. Kita bisa bolak-balik antara pensabda, pemfirman seperti nabi, pengquote dengan jemaah. Jadi di media sosial kita adalah nabi tersendiri dengan umat yang disebut follower. Karena kita adalah nabi dengan pengikut yang banyak, maka kita mesti selalu bersabda. Sabda itu ya quote itu. Tetapi kita kan juga mengikuti orang lain, kita juga memfollow orang lain. Nah, yang kita follow itu juga selalu bersabda. Maka pada saat itu kita adalah umat dan nabi sekaligus. Ya begitulah media sosial mengubah kita. Tapi selalu tidak sulit untuk melihat bahwa pola-pola dahulu, pola-pola sekarang itu dalam banyak hal kalau kita cermati tidak berbeda terlalu jauh. Kalau di sastra-sastra lama sampai kita ke kitab suci, sabda-sabda, firman-firman itu terhenti karena difikskan dalam kitab suci dan tidak ditambah-tambahi lagi. Sekarang di media sosial itu berbaur banyak sekali firman-firman, banyak sekali sabda-sabda. Ya firman-firman sabda-sabda itu ya yang disebut quote itu, yang membuat kita selalu tergoda untuk membuat quote. Kenapa kita membuat quote? Ya supaya jemaah kita membaca dan membuat kita menjadi lebih berkuasa. Istilah sederhananya lebih keren. Akhirnya buatlah orang masing-masing quote sesuai dengan kemampuannya. Yang alay, nabi-nabi alay punya jemaat-jemaat alay yang menghasilkan sabda-sabda, firman-firman, hadis-hadis alay. Yang serius dengan jemaahnya untuk jemaatnya yang serius, yang menghasilkan sabda-sabda yang serius. Ya, seperti itu. Ya karena media sekarang lebih luas, tidak sesempit dulu. Bahwa pengikut itu terbatas, nabi-nabi juga terbatas. Ya terjadi juga persaingan di antara nabi-nabi, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih sah. Nah, itu juga seperti itu. Ya untungnya sekarang lebih demokratis. Ya semua orang
silakan menjadi nabi masing-masing. Nah, setiap orang sekarang kan tinggal berlomba memperbanyak jemaatnya, yang disebut follower. Ya, kalau followernya banyak jemaatnya, maka dari kekuasaan banyak jemaat itu, banyak pula orang yang bisa dia pengaruhi. Kalau dia mengendorse sesuatu, misalnya kosmetik, supaya lebih glowing misalnya, ya lebih banyak yang menuruti dia. Yang menuruti dia itu dalam artian membeli. Ya itulah peran nabi-nabi sekarang sekaligus jemaat-jemaat sekarang. Tetapi polanya sama saja dari dulu sampai sekarang. Ya tinggal kita apakah kita bisa mencermatinya dengan baik, menyadarinya untuk tetap menjadi jemaat maupun nabi yang baik atau tidak. Ya kurang lebih seperti itu dulu. Ya, jadi itu yang dimaksud Aslan tadi. Sastra itu memang dari dulu adalah sarana pengajaran, karena masyarakat kita itu dibentuk dari situ sebetulnya, dari karya sastra. Nah, persoalannya adalah siapa yang kemudian kita ikuti di masa ini ya, misalnya karya sastra yang mana. Misalnya kalau kita hanya membaca quotes-quotes yang alay, ya kita juga akan ikut-ikutan alay, dan cara berpikir kita juga akan alay. Jadi karena pada medsos sekarang memang seperti kata Kak Aslan, mengkonstruk manusia menjadi nabi sekaligus jemaah di dalam sosial media itu. Nah kemudian itu yang menjadi taruhan ya hari ini ya, kalau kita mau melihat bagaimana sastra sekarang. Nah ini penting, ini sangat penting. Yang pertanyaan saya tadi, bagaimana penting apa sastra itu diajarkan di sekolah, ini yang dimaksud Asal, itu yang harus dibawa semua media-media pengajarannya itu harus dibawa ke sekolah. Nah Kak Dahri mungkin bisa melanjutkan menjawab pertanyaan tadi. Penting apa sih sastra diajarkan di sekolah? Bisa Kak Dahri. Apa pertanyaannya tadi? Apa? Kenapa? Sepenting apa sih sastra diajarkan di sekolah? Wah, kalau pertanyaannya sepenting apa, itu kita harus mencari tolok ukur ya sebenarnya. Tapi apapun itu, saya percaya, misalnya dijelaskan oleh di sesi Kak Aslan tadi pertama kali, kelahiran sastra itu sama dengan kelahirnya manusia, jangan-jangan seperti itu. Bahkan memori kolektif kita itu tersimpan dengan bagus dalam karya sastra, misalnya. Bagi saya, di satu sisi, cerita tentang Adam dan Hawa itu kan apa bedanya dengan novel yang dibuat-buat misalnya. Tiba-tiba ada seorang tokoh jahat berbentuk ular yang mempengaruhi, kan begitu kan cerita dalam cerita yang kita pahami sebagai orang Islam. Dibujuk-bujuklah si Adam dan Hawa itu, ayo makanlah buah huldi. Buah huldi itu enak sekali. Terus dimakan, terus tahu-tahu digambarkan secara visual di poster-poster yang saya tidak tahu apakah poster itu masih ada di pasar apa enggak, tapi di zaman saya poster itu banyak dijual di masyarakat. Tahu-tahu pakaiannya lepas, ya itu yang dalam memori kolektif saya di masa kanak-kanak saya itu yang tergambar. Ketika Adam dan Hawa menyentuh buah huldi, pakainya lepas, lalu diambillah daun-daun itu untuk menutupi kemaluan mereka. Ya, dan ya, itu kan karya sastra ya sebenarnya. Hanya saja orang bilang itu kitab suci. Tapi bagi saya itu karya, itu dikonstruksi dalam karya sastra, dan itu yang membuat kita sadar bahwa seperti yang dikatakan Kak Aslan tadi, ada hal-hal baik yang tidak boleh diikuti, ada hal-hal baik yang harus diikuti. Nah, itu fungsi didaktis karya sastra, bagaimana seperti moderator sendiri bilang tadi, karya sastra yang baik itu mengajarkan. Ya memang karya sastra itu mengajarkan. Dan kalaupun misalnya orang-orang bilang karya sastra ini tidak baik karena dia misalnya menyebut selangkangan atau apa, itu kan lain lagi persoalannya. Tetapi apapun itu, karya sastra itu mengajarkan. Mengajarkan. Ya. Karya sastra itu mengajarkan seperti yang dikatakan oleh moderator tadi. Ada banyak sekali pilihan sekarang dan terlalu banyak pilihan. Kalaupun misalnya bentuknya aneh-aneh segala macam, bahkan ada karya sastra yang ini apa sih? Ini halaman novel atau halaman slide PowerPoint misalnya.
Nah, itu lain lagi persoalannya kalau ke arah situ. Saya pikir sama juga dengan karya seni yang lain, seni rupa misalnya, seni musik misalnya. Itulah kenapa sampai saat ini karya-karyanya Mozart misalnya, itu diapresiasi ulang, dibikin-bikin ulang misalnya, dikutip-kutip ulang juga misalnya, diambil beberapa bar, dimasukkan ke dalam lagunya Weird Genius misalnya, muncullah Latih misalnya, segala macam. Itulah kenapa juga sampai saat ini, atau sampai ke kapanpun, penghargaan Nobel di bidang sastra akan masih tetap ada. Karena ilmu sastra itu sama dengan ilmu fisika, ilmu ekonomi, sama dengan konsep perdamaian misalnya, ada juga Nobel perdamaian. Karena hal-hal yang diberikan di dalam penghargaan Nobel itu kan hal-hal yang mengubah kemanusiaan. Ya, saya ingat ada sebuah buku yang sangat menarik, judulnya Buku-buku yang Mengubah Dunia, yang ditulis oleh Andrew Taylor. Ditulis dalam versi bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Erlangga. Ada 50 judul buku yang mengubah dunia, dan lebih dari separuhnya adalah karya sastra. Sedangkan 4 buku yang mengubah Indonesia, 4 buku yang mengubah berpengaruh di Indonesia itu karya sastra semua. Ada yang pertama adalah Habis Terbitlah Terang, R.A. Kartini. Yang kedua adalah karya Empu Tantular, ya. Itu karya-karya yang Negara Kertagama misalnya. Itu disebutkan semua. Itulah kenapa banyak hal yang terjadi setelah itu. Misalnya katakanlah misalnya karyanya Ernest Hemingway, ya. Kalau kita baca karyanya Ernest Hemingway itu kan kita kayaknya pengen nangis itu membaca The Old Man and the Sea. Itu mengajarkan kepada kita bagaimana orang sesungguhnya, menurut saya karya-karya pendeknya Tolstoy itu sangat religius menurut saya. Meskipun orang tidak mengklaim itu adalah karya yang religius, itu kita diajarkan bagaimana harus bersabar, coba bayangkan. Bagaimana harus konsisten, bagaimana harus menerima, sekaligus di saat yang sama kita membuktikan kepada orang lain bahwa saya juga bisa menangkap ikan, kira-kira begitu. Ikan kan itu hanya modus sebenarnya, ya. Walaupun si tokoh tua itu datang dengan hanya membawa tulang belulang ikan itu, tapi dia membuktikan kepada orang bahwa saya juga bisa seperti orang-orang lain bisa, walaupun saya sudah tua. Itu kan pelajaran yang sangat bagus kita diberikan kepada anak-anak di sekolah, ya. Saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan. Oke, Kak Zahri, terima kasih sudah apa yang sudah. Jadi itu penting, ya. Bagaimana sastra itu kemudian diajarkan, karena itu sesuatu yang dianggap barang berharga, ya, sangat barang berharga. Karena bagaimanapun dari sejak dulu fungsi sastra itu seperti itu. Dia jadi media pengajaran untuk merefleksikan apa yang terjadi pada manusia dari masa ke masa. Nah, banyak karya sastra dengan bentuknya macam-macam, ya, dan mungkin pembaca umum mungkin tidak memahami kenapa ada kata-kata seperti ini, dan begitulah cara sastra menyampaikan sesuatu. Kita bisa sebetulnya itulah kenapa jurusan sastra itu ada. Jurusan sastra itu ada untuk menganalisis itu semua dan mencerahkan apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh kata sastra. Nah, begitu memang caranya. Dan seperti yang Kak Dahri sampaikan lebih awal tadi, bahwa karya sastra itu dia menuntunmu tapi tidak menggurui. Kita hanya diberi jalan, kita mau memilih jalan yang mana untuk merefleksi apa yang kita baca dari karya sastra itu, dari peristiwa-peristiwa yang ditawarkan oleh karya sastra. Nah, itu yang menarik. Nah, tapi bersamaan dengan itu, Kak Aslan dan Kak Dahri, perkembangan sastra di masa kini, ketika sastra itu menjadi jurusan, ya, meskipun sastra adalah dianggap sebagai sains yang setara dengan fisika dan bahkan diberi penghargaan Nobel bagi penulis karya sastra yang sangat mumpuni, tapi bersamaan dengan itu karya sastra itu ternyata banyak juga disepelekan oleh masyarakat. Ini terkait dengan ada pertanyaan dari kolom chat dari Abdan Ahmad,
saya ingin bertanya bagaimana menghapus mitos di masyarakat yang menganggap remeh jurusan sastra dan kenapa mitos itu sampai ada? Mungkin Kak Aslan dulu deh yang menjawab. Oke. Caranya sih sebenarnya mudah ya. Dengan kalau masuk di jurusan itu belajar dengan serius dan tunjukkan bahwa melalui jurusan itu kita juga berhasil sama dengan yang lain. Karena seringkali sih sebenarnya persoalannya adalah orang masuk ke satu jurusan itu kelirunya adalah karena mereka selalu masuk ke satu jurusan untuk kuliah dengan pikiran akan mendapat pekerjaan. Ini ada satu hal yang dilampaui sebenarnya dari masuk ke satu jurusan. Ada satu anak tangga yang dilangkahi. Jadi semestinya orang masuk kuliah itu, masuk sekolah di jurusan apapun, maka hal pertama yang harus dicapai adalah menjadi pintar, menjadi cerdas. Yaitu dulu. Tetapi kan orang di masyarakat pun juga tidak berpikir bahwa orang masuk sekolah, masuk kuliah, itu untuk cerdas. Bukan untuk dapat kerja. Jadi itulah yang membuat orang kemudian mencuri nilai A, mencuri nilai final test, ketika final test, dan ada kesempatan untuk mencuri. Mereka berlomba untuk duduk di pojok, duduk di tempat yang paling aman dari dosen misalnya, dari pengawasan dosen. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya yang bukan di masyarakat sebenarnya mitosnya, tetapi mitos buruknya itu ya di mahasiswanya sendiri yang berpikir salah, yang masuk ke universitas tetapi dia tidak membangun karakter intelektualnya sendiri. Ya, ini juga memang bukan kesalahan kita sepenuhnya karena memang sistem pendidikan kita juga tidak mengarahkan kita untuk menjadi cerdas, tetapi kita mesti menyadari dengan mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan intelektual supaya kita menjadi cerdas, menjadi pintar. Sangat keliru misalnya mahasiswa masuk universitas bukan mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, tetapi berpikiran sempit untuk memiliki nilai rapor yang 4, sekian. Memburu cum laude misalnya. Ya itu untuk apa? Bahkan ketika Anda mau kerja, itu tidak direkeng tuh. Itu tidak ada orang yang mempedulikan itu. Tidak ada perusahaan yang mencari orang yang nilainya A semua dan selesai kuliah 3,5 tahun. Tidak ada perusahaan yang melakukan itu. Jadi semua perusahaan itu melakukan wawancara. Kenapa mereka melakukan wawancara? Karena mereka tidak percaya nilai yang Anda dapat. Yang mereka butuhkan adalah, kalau Anda selesai 3,5 tahun, pengalaman apa yang Anda punya? Pernahkah jadi relawan yang berguna bagi manusia? Pernahkah punya prestasi internasional? Pernahkah punya seminar internasional? Pernahkah menulis di jurnal yang bagus? Pernahkah memenangkan sebuah lomba menulis misalnya? Itu yang dibutuhkan. Jadi untuk apa kuliah cepat-cepat tetapi tidak punya prestasi apapun yang akan mendukung Anda punya ijazah? Ya kalau ijazah yang Anda punya, ya ribuan orang punya. Ada ribuan orang yang punya nilai ijazah yang bagus, tetapi tidak banyak orang yang punya prestasi selain itu. Dan itu yang penting. Itulah dilakukan wawancara, karena kalau hanya mau melihat nilai rapor, ya semua orang juga bagus rapornya. Nilai rapor yang paling bagus itu justru dari universitas-universitas, perguruan tinggi yang peringkatnya buruk. Universitas-universitas berperingkat buruk itu mudah sekali memberi nilai. Diajari seadanya, kemudian diberi nilai maksimal.
Kenapa? Ya karena dosennya juga keliru. Dia berpikir anak ini akan survive, dapat kerja kalau nilainya tinggi. Ya salah. Ya karena, ya bayangkan kalau banyak universitas yang tidak bereputasi baik melakukan itu, maka akan datanglah di tempat-tempat kerja itu mendaftar orang-orang yang lugu, ongol-ongol, nilainya tinggi. Tetapi tidak punya prestasi lain. Sementara bukan itu yang dilihat. Untuk apa wawancara? Untuk membuat Anda berbicara. Kenapa? Karena orang ketahuan bodohnya ketika dia berbicara. Jadi meskipun nilainya A semua, tetapi otak kosong, nah, itu akan terungkap ketika dia mulai berbicara. Ya, seperti itu. Nah, kita masuk di universitas manapun, di jurusan apapun, yang paling utama yang mesti kita lakukan adalah menjadi cerdas. Apa bukti-bukti kecerdasan itu? Ya, ada bukti-bukti hasil pemikiran kita, misalnya dalam bentuk tulisan. Menulis di koran, memperlihatkan itu, kemudian ketika wawancara, itulah yang membedakan kita dengan yang lain. Jadi, sebenarnya apa yang kita sebut mitos di masyarakat itu, bagaimana cara mengatasinya, ya mudah. Hanya dengan menjadi mahasiswa yang cerdas, setelah itu kita menjadi berguna di masyarakat. Ya hanya itu. Tidak ada lagi yang lain. Ya cuma kalau persoalan, kalau kita terus-menerus misalnya masuk di satu tempat, di universitas, kemudian tidak cerdas, ya kita yang melanggengkan mitos itu. Kitalah yang sebenarnya menjadi media dari mitos itu. Ya, orang kemudian masyarakat, ya seperti yang saya duga sebelumnya, kok masuk di situ, nanti akan jadi begini aja. Nah gitu. Ya kenapa? Ya karena memang kita yang membuatnya, kita yang membuktikan bahwa dugaan masyarakat itu benar. Yang perlu dilakukan adalah membuktikan bahwa dugaan negatif mereka salah. Begitulah kisahnya, teman-teman. Jadi begitulah kisahnya. Ada kelemahan dari masyarakat kita sendiri sebetulnya. Kita yang harusnya mencerahkan masyarakat dengan kapasitas intelektual yang kita pelajari dari sastra. Nah, itu yang kita mesti buktikan, itu bahwa sastra ini memang ilmu yang yang sangat penting dan sangat berharga, dan itu yang harus ditunjukkan di masyarakat. Bukan kita malah bermain-main di kuliah di dalam sastra misalnya dengan sangat kompetitif. Kita hanya mengukur bagaimana kita dapat nilai, karena kita tidak bisa mencapai itu, hanya kita mencuri, mencontek dan sebagainya. Itu yang kalau itu yang kita lakukan, apa nilai jual dari sastra itu. Kadahri, kita dilanjutkan. Oh iya. Soal pertanyaan tadi. Ya, ada cukup banyak sekali ya kesalahan-kesalahan pemahaman di dalam masyarakat dan kesalahan-kesalahan pemahaman oleh kita sendiri bahkan. Dan kalau tidak dimulai sekarang kita mematahkan pemahaman yang sudah terlanjur lurus dan mengeras itu, maka selamanya kita akan celaka. Kita akan terbenam ke dalam lubang yang paling mengerikan, seperti visual-visual yang digambarkan oleh Kak Aslan tadi misalnya. Sekarang kita malah, misalnya nih, jangankan mahasiswa, orang apapun sekarang, atau katakanlah kita bahas, kebetulan aja kita bahas mahasiswa malam ini. Kadang-kadang ada banyak sekali mahasiswa yang merasa minder kalau misalnya HP handphonenya tidak update misalnya. Handphonenya tidak update. Mahasiswa lebih banyak memfollow penjual-penjual produk di Instagram daripada penjual-penjual buku misalnya. Itu kan masalah. Dan itu juga yang terjadi pada saat saya kuliah. Di zaman saya S1 loh. Sudah berapa tahun yang lalu saya selesai kuliah di Makassar. Saya jadi mahasiswanya Kak Aslan. Saya selesai 2009. Saat saya kuliah dulu di Makassar, saya sudah punya rak buku yang isinya saya masih ingat sekali. Isinya itu kalau tidak salah 125 buku. Rak kecil sederhana. Ada banyak sekali beberapa teman-teman datang ke kos saya. Dia terheran-heran melihat seorang mahasiswa punya banyak buku. Bayangkan.
Mahasiswa sendiri terheran-heran melihat banyak mahasiswa punya banyak buku. Itu sama kacaunya kalau kita semua yang ada di sini pergi ke tukang cabut gigi dan kita terheran-heran melihat tang, gunting, peralatan segala macam untuk mencabut gigi. Dan kita bertanya, wah banyak sekali peralatan pencabut gigimu. Loh, kan konyol. Kalau kita ke rumahnya Kak Aslan, lihat banyak sekali bukunya dan kita heran, yang bermasalah siapa? Kak Aslan atau kita? Kan kita kan yang bermasalah. Artinya memang mitos itu memang ada di masyarakat. Tidak bisa dihindari. Bahkan mitos itu jangan-jangan kita membangun sendiri ya. Ya, saya hanya menambahkan hal-hal yang sudah sangat jelas disampaikan oleh Kak Aslan. Saya tambahkan dengan contoh-contoh curhat pribadi saya sendiri. Itu yang paling bisa saya sebutkan, moderator. Ya. Ya, jadi jangan-jangan kita yang bermasalah sebetulnya. Kita selalu menganggap ini mitos, padahal kita sendiri yang membangun mitos-mitos itu di masyarakat kan. Nah itu betul ya. Kalau mahasiswa masih terheran-heran dengan banyak buku, mahasiswa namanya juga mahasiswa. Namanya mahasiswa ya harus banyak baca buku, apalagi mahasiswa sastra ya. Bahasa bahasa pada umumnya kalau tidak berumah dengan buku ya itu aneh, dan itu sama contoh kasusnya tadi tuh. Jadi kita harus sadar sebagai apa? Kita sadar sebagai mahasiswa ya kita harus melakukan apa? Kita harus banyak membaca, kita harus membukukan banyak buku, dan itu memang kewajiban kita sebagai mahasiswa. Dan itu yang harus kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa apa yang kita lakukan sebagai mahasiswa sastra itu kerja-kerja intelektual, kerja-kerja yang sangat berperan penting bahkan dalam keberlanjutan bangsa ini. Kita yang menentukan loh, dari apa yang kita tulis dan kemudian dibaca oleh banyak orang, ini sangat menentukan masa depan bangsa ini ke depannya, dan itu yang harus ditunjukkan kepada masyarakat kita sekarang supaya mitos itu tidak hadir. Kalau kita sendiri yang di Indonesia mungkin kulturnya beda dengan di Barat, mungkin sastranya sangat punya peran yang besar, tapi di Indonesia sendiri karena kita sendiri juga yang menganggap itu sesuatu yang remeh, akhirnya masyarakat kita juga menganggap remeh karya sastra itu yang disampaikan oleh dua narasumber tadi. Nah, oke, ini ada lagi pertanyaan dari kolom chat. Apa yang membuat dari Sihab, apa yang menyebabkan sastra bisa membuat orang katarsis? Susunan katanya atau idenya? Mungkin Kak Davi dulu deh yang menjawab. Apa yang menyebabkan sastra itu bisa membuat orang katarsis? Susunan katanya atau idenya? Bergantung orangnya juga ya sebenarnya ya. Walaupun sebenarnya kita sangat bisa mengukur bagaimana karya sastra yang bagus. Orang-orang katakanlah menunjuk di zaman tertentu ada karyanya William Shakespeare di Inggris yang sangat menonjol misalnya. Di zaman tahun angkatan 45 kita bisa menunjuk Hairil Anwar misalnya di bidang puisi di Indonesia. Jadi setiap zaman ada tolak ukurnya ya. Di zaman sekarang misalnya barangkali kita bisa menyebut siapa di saat ini misalnya. Katakanlah di zaman tertentu lakon-lakonnya Rendra sangat bagus dan itu memang memukau banyak orang. Pada saat awal-awal pandemi ini kan sempat pentas di Jakarta ya. Waktu itu saya juga berencana ke sana, tapi tahu-tahu ada corona, wah, segala macam. Sebelum corona kalau tidak salah. Sebelum corona ya, saya gagal ke sana karena suatu dan lain hal. Jadi kalau kita menyebut seperti karya sastra, seperti karya macam apa yang membuat orang katarsis, ya tergantung juga. Ini juga tergantung kultur pembaca karya sastra. Di zaman tertentu di Eropa, ada sebuah karya dari seorang sastrawan yang bernama Van Goethe, itu menulis karya yang berjudul The Sorrow Young Werther, ya, novel yang hanya terdiri dari surat yang dibalas-balas oleh seorang pemuda. Tokoh utamanya bernama Werther, di mana dia bunuh diri, ya, orang-orang setelah membaca itu diklaim bahwa mereka orang-orang yang melakukan bunuh diri itu terkait dengan membaca karya itu di zaman itu.
Bayangkan, sampai-sampai deskripsi pakaiannya Werther dalam novel itu ditiru oleh seluruh pemuda di Eropa di zaman itu. Tapi sekarang, kalaupun kita di Indonesia misalnya membaca karya aslinya Werther itu, yang dibikin oleh gue itu belum tentu kita mau bunuh diri hanya gara-gara terinspirasi dari tokoh utamanya. Jadi tergantung banyak konteks memang, meskipun kita bisa mengukur sebuah karya sastra yang bagus berdasarkan teori-teori misalnya. Seperti saya menunjuk tadi, karyanya Hairil Anwar itu sangat bagus, ya. Jadi kalau untuk menjawab itu, untuk apa? Seperti apa karya yang bisa membuat orang katarsis atau tergugah? Ya sangat banyak hal, termasuk kultur, termasuk zaman misalnya. Saya pikir itu yang paling bisa saya sampaikan untuk pertanyaan itu. Oke, Hari. Jadi berhubungan juga dengan kultur dan sosiologi pembaca dan juga pengarang juga sebetulnya menyebabkan katarsis itu ada. Kak Aslan bisa menambahkan mungkin? Oke, saya tambahkan aja. Manusia itu punya hasrat, punya kesenangan, penderitaan, kebahagiaan yang sama. Jadi meskipun warna kulit berbeda, tempat kita berbeda, zaman kita mungkin juga berbeda. Secara umum ya, kita bisa saja memiliki kesamaan. Jadi kesedihan karena perpisahan di abad yang lalu, ketika kita baca sekarang, itu bisa saja punya daya sentuh yang sama. Jadi kisah-kisah lucu misalnya dahulu kala, itu bisa saja memiliki membuka pengalaman kita yang sama. Jadi kisah mengenai perpisahan yang dahulu, di satu zaman yang dahulu, tragedi yang dahulu, yang kemudian menjadi membuat orang bunuh diri misalnya, itu punya kemampuan menggugah orang di zaman itu sampai di zaman jauh ke depan. Jadi ada nilai-nilai sublim yang sama dari zaman yang dulu yang ternyata masih berlaku atau masih mempengaruhi di zaman yang akan datang. Nah, orang-orang yang membuat karya seperti itu tidak banyak. Itu seseorang dengan kemampuan jenius yang luar biasa. Bisa membuat sesuatu yang dia ambil, dia sarikan dari zamannya dan zaman sebelumnya, yang dia pelajari sebelumnya, yang dia renungkan sebelumnya, kemudian dia tuliskan, dan ternyata karena dia adalah, tulisan itu adalah inti dari peristiwa ketika itu, atau inti dari kesedihan zaman itu, yang kemudian inti kesedihan itu ternyata sekian abad kemudian ya tidak berubah, tetap sama, tetap mempengaruhi, tetap bisa menimbulkan apa tadi yang disebut katarsis, tetap bisa menimbulkan keharuan. Ya itulah yang membuat karya itu terus-menerus hidup, karena di tahun berikutnya, di generasi berikutnya, ternyata dia tetap mewakili keharuan yang sama. Itulah yang membuat sebuah karya kemudian menjadi panjang. Karya yang mampu bertahan dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Ya, karya-karya serius tertentu. Karena ya kan ada juga banyak karya-karya yang hanya tren, yang hanya berlaku di tahun tertentu misalnya. Ada banyak karya yang bukunya terbit, kemudian laris, tetapi dia hanya karya populer. Ya, 3 bulan dia top, setelah bulan berikutnya sudah tidak diingat lagi.
Ada bahkan karya-karya yang kita lupa sebelum kita selesai membacanya. Sementara ada juga karya yang bisa bertahan lama. Ya, contoh yang sangat sederhana misalnya saja Chairil Anwar. Dia bertahan sangat lama. Dia menjadi karya terbaik karena bertahan sangat lama. Ada banyak karya-karya ya seperti yang disebut tadi The Old Man and the Sea, itu bertahan sangat lama. Ya karena dia bercerita tentang manusia, tentang tragedi manusia, tentang kesedihan manusia, upaya untuk bertahan hidup. Ya upaya untuk bertahan hidup seorang tua itu kan dialami oleh banyak orang. Dan di masa yang akan datang masih seperti itu, sehingga karya itu bisa bertahan. Ya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, Kak Aslan. Jadi itu tadi yang apa sih yang menyebabkan karya sastra itu bisa membuat katarsis. Jadi itu dipengaruhi oleh berbagai hal. Salah satunya adalah sosiologi pengarang masyarakat, yang dimana pengarang itu berada juga pembaca paling utama, siapa pembacanya. Nah, ini menjadi sebuah apa ya? Karena karya sastra itu bisa membuat orang katarsis. Nah, itu salah satu efeknya adalah karena masyarakat kita jadi sering membaca karya itu, menjadi bacaan itu menjadi satu rujukan yang terus-menerus berkelanjutan ya. Salah satunya adalah karya Chairil Anwar. Kan Chairil Anwar sudah bertahun-tahun ya meninggalkan kita, tapi karyanya masih dibaca hari ini. Ada memang yang ditawarkan Chairil yang dan mengenai pertanyaan tadi, dengan katanya atau idenya itu sangat sangat bisa dikaji ya, dari kata-kata dari puisi-puisinya Chairil itu bisa dikaji secara linguistik, dan apa sih ide yang ditawarkan Chairil itu bisa dianalisis oleh Akademi Sastra yang bisa menyampaikan itu. Kita membaca, kalau teman-teman suka membaca kritik sastra, teman-teman akan melihat bagaimana sih karya sastra itu bekerja dan membuat orang bisa sampai katarsis, apa yang disebut katarsis oleh Aristoteles tersebut. Nah, jadi itu menjadi PR ya bagi masyarakat kita, bagi teman-teman yang menulis, itu butuh dipertimbangkan ya bagaimana kita menulis karya sastra. Jadi kita harus pintar-pintar merespons, kita harus peka merespon apa yang terjadi di sekitar, dan kita harus mengharapkan karya sastra kita itu bisa bertahan. Nah, mungkin semakin maraknya penulis hari ini, itu jadi sangat banyak ya, kita jadi sangat bertarung dalam penulisan karya sastra ini. Ini ada pertanyaan dari Yoni Andriana dan Aprilia sama kayaknya. Kira-kira apa sih tolak ukur disebut sastrawan itu? Apakah dari dia sudah menulis atau dia punya buku? Kapan deh dulu? Oke. Menjadi sastrawan itu sama dengan menjadi apa saja. Maksudnya, ketika Anda di bidang itu sudah tidak tertolak, sudah tidak bisa diingkari sejarah, maka ya sudah sastrawan. Jadi misalnya, Anda membuat karya yang baik, membuat karya yang bagus. Di beberapa waktu yang lalu, salah satu ukuran-ukuran umum untuk menjadi sastrawan di Indonesia itu, misalnya karyanya dimuat di Horizon, ketika majalah Horizon masih sangat berwibawa. Ya sebelumnya ya di majalah Pujangga Baru di era Sultan Takdir. Sebelumnya lagi karyanya dimuat di Balai Pustaka. Sebelumnya lagi ya di koran, di koran-koran Tionghoa. Sebelumnya lagi ketika masih karya sastra lisan, ya ketika kita diterima di masyarakat. Ketika melisankan karya sastra, para troubadour berkeliling kampung untuk menceritakan kisah-kisahnya, ya ketika dia punya kemampuan dan kemampuannya diakui oleh masyarakat, maka dia menjadi sastrawan. Jadi, apakah ada buku atau tidak?
ada banyak orang yang banyak bukunya tetapi tidak juga diakui sebagai sastrawan. Ada banyak orang, ada sedikit orang, mungkin juga banyak yang tidak banyak bukunya tapi diakui sebagai sastrawan. Tetapi yang paling penting sekarang, karena sekarang zaman tulis, maka ya karya kita ada di media-media yang berwibawa. Sekarang mungkin sedikit lebih berbeda nilai-nilainya ya, karena sekarang lebih banyak media. Sekarang ada media sosial. Sehingga hampir semua orang sekarang bisa diakui oleh sastrawan, oleh jemaat-jemaatnya sendiri. Jadi kalau dia banyak follower, maka ya dia sastrawan di lingkungan followernya sendiri. Ya, di media yang dia ciptakan sendiri. Ya, sudah agak berbeda sekarang zamannya. Sekarang misalnya kalau Anda punya banyak follower, misalnya follower Anda 5 juta. Ya, di Indonesia juga banyak begitu. Ketika followernya banyak, maka dia menulis apapun dibukukan oleh penerbit besar. Kenapa? Karena penerbit besar itu tidak membutuhkan kualitas tulisan. Yang dia butuhkan adalah keuntungan. Nah, kalau dia lihat followernya 5 juta, ya dengan mudah dia bisa, kalau dia bukan penulis, dia disuruh ngomong aja. Atau dibikinkan tulisan atas namanya, dijual di akunnya, ya penerbitnya untung. Jadi sekarang apa yang kita sebut sastrawan seringkali sudah mulai berbeda dengan yang dulu ya. Ya, jadi kalau orang sekarang mau jadi penulis misalnya, ya dia bisa menjadi penulis untuk kalangannya sendiri, karena semua kalangan sekarang sudah punya nabi dan jemaatnya masing-masing. Nah, tinggal apakah sabda-sabda itu dibukukan atau tidak. Ya, misalnya dulu di quote-quote cinta di Twitter, itu dulu pernah dikumpulkan, kemudian diterbitkan. Kemudian ada juga orang-orang yang bukan penulis, tetapi karena followernya banyak, ya bisa menerbitkan banyak buku. Ya, tetapi dia juga tidak disebut sastrawan. Jadi sekarang semua kalangan sudah bisa menerbitkan buku. Apakah Anda sastrawan atau bukan, ya seringkali kemudian dinilai dari apakah tulisan Anda berpengaruh baik di masyarakat dalam waktu yang panjang atau tidak. Ya kurang lebih seperti itu. Bukan melulu apakah dia punya buku atau tidak. Karena ada orang yang tidak menerbitkan buku, karya-karyanya belum dibukukan, tetapi sudah disebut sastrawan. Ada orang yang menerbitkan banyak buku, dan bahkan ngotot disebut sastrawan, tidak juga disebut sastrawan. Ada banyak penulis yang, saya pernah menjumpai seorang penulis yang menulis buku pop, yang ngomel-ngomel karena dia tidak disebut sastrawan, padahal bukunya banyak yang beli, gitu. Bukunya bestseller. Ya mau di apa? Sementara itu adalah penilaian masyarakat kritis, ya masyarakat sastra misalnya yang menilai. Jadi ya bukan ukuran apakah sudah punya buku atau tidak, tetapi Anda berkarya baik pun, karya yang sangat bagus diterbitkan di Anda punya media sosial sendiri, tetapi karena karya itu bagus, ya besok-besok akan ada orang yang mau menerbitkannya. Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, Kak. Menarik ya pembahasan Kak tadi. Jadi itu tolak ukur sastrawan itu justru dari seberapa panjang umur karya itu dan bermanfaatnya untuk masyarakat. Kak Dari bisa lanjut dulu soal itu. Saya pikir sudah cukup komplit ya. Sudah cukup bagus jawaban dari Kak Aslan tadi untuk pertanyaan itu. Itu saja menurut tadi. Cukup. Oke, teman-teman, itu tadi adalah pertanyaan terakhir ya dari kita, karena kita juga diambil oleh waktu.
saya ingin konklusi sedikit apa yang kita bahas dari tadi. Nah, kita membahas tadi bagaimana sejarah sastra secara historis, bagaimana perannya sastra di masyarakat. Sastra itu dianggap bahkan adalah sebuah kitab suci bagi masyarakat tertentu. Nah, karena sastra ini menjadi pedoman, menjadi rujukan, menjadi tuntunan bagi banyak orang, baik itu melalui mantra-mantra, melalui dongeng, apa saja yang ada di masyarakat, itu jadi penuntun bagi masyarakat bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka berkomunikasi dengan alam, bagaimana berkomunikasi dengan sesamanya, dan sebagainya. Nah, sejak era Gutenberg, ketika mesin cetak sudah mulai ditemukan, sastra-sastra dari masyarakat yang awalnya dari lisan itu kemudian bisa dituliskan, kemudian dicetak dan beredar. Nah, peran karya sastra ini menjadi sangat masif dibutuhkan oleh banyak orang karena ternyata akar sejarah nenek moyang mereka memang sangat dekat dengan sastra. Nah, itu yang membuat karya sastra kemudian digemari, dinikmati oleh masyarakat banyak. Nah, itulah seiring dengan lahirnya banyak karya sastra ya dari dunia ini, dan utamanya di Indonesia kita bisa membaca tulisan sastra Indonesia itu banyak sekali karya sastra yang lahir, dan itu sangat relevan menjadi rujukan bagi banyak orang. Nah, di masa ini karya sastra itu semakin berkembang ya kawan-kawan. Karya sastra sudah punya media-media yang lebih lebih canggih, lebih mudah kita akses melalui Instagram, melalui Facebook. Orang-orang masih sangat membutuhkan sastra pada masa ini. Meskipun itu adalah karya yang terpotong-potong, tapi orang masih butuh. Nah, persoalannya adalah kalau kita betul-betul membutuhkan karya sastra, kita meneliti itu. Kita harus menelusuri karya sastra tersebut. Kita harus mengumpulkan banyak buku-buku sastra, membacanya, dan merefleksikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu juga yang akan menjadi nilai jual terhadap masyarakat, bahwa kita sangat menyukai sastra, dan karya sastra itu punya peran yang sangat penting bagaimana keberlanjutan hidup ini, sehingga mitos-mitos yang hadir di masyarakat tentang bagaimana sastra itu bisa kita buktikan, karena kita bisa membuktikan kepada mereka bahwa beginilah berartinya sastra, beginilah cara sastra bekerja dan merespon hidup ini sebagai refleksi yang akan membuat kita lebih baik, bahkan sampai ke generasi kita selanjutnya. Itu mungkin konklusi kita, dan ini yang menjadi semua yang kita bahas malam ini itu bisa menjadi refleksi akhir tahun selama ini, dari Januari sampai saat ini kita harus berefleksi dengan karya sastra. Apalagi kita berada di masa pandemi, di masa COVID-19, karya sastra harus menjadi alat, menjadi obat yang menyembuhkan kesadaran kita, yang menyembuhkan kita dari banyak hal. Kita jangan hanya menunggu vaksin untuk COVID. Itu kita juga harus menyadarkan diri kita, apa sih yang kita lakukan selama ini, apa sih sikap kita terhadap alam, terhadap sesama kita. Itu kita butuh renungnya, kita butuh refleksikan kembali. Dengan karya sastra kita bisa membaca ulang itu semua. Nah, aku pikir begitu. Terima kasih banyak Kak Aslan Abidin dan Kak Dahri Dahlan telah membersamai malam ini diskusi kita yang sangat menarik malam ini. Saya mungkin kembalikan, mungkin ada penyampaian terakhir dari host. Saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Tadi pemaparan materi dari kedua pembicara. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mengakhiri diskusi pada malam hari ini, kepada seluruh peserta diskusi untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan foto bersama. Terima kasih. Senyum. Sini kau lihat. Ini siapa yang foto ini? Siapa yang hitung?
Banyak Kadi. belum muncul. Nurul, Hasanah, Siti Fatima, Indah, Fatmawati Malik. Semua. Sudah muncul itu? Ayo kita foto bareng teman-teman. Aku dan istri ikut juga bang. Indah, Nurul, Fatima. Oke. Udah dipoto. Satu kali lagi. Sudah ya? Telah nikah? Siapa yang mau motret nih? Tidak ada aba-abanya. Sudah ya? Sudah. Ya, sudah katanya. Iya. Thank you ya. Ya, terima kasih teman-teman. Oh, kasih Thank you banyak. semua. Sampai ketemu lagi. Iya, Kaslan. Terima kasih dari Iya, iya Kak. Puan. Sampai ketemu. Terima kasih Sampai ketemu beneran. teman. Sampai ketemu beneran. Iya. Kapan-kapan himpunan harus undang Aslan langsung ya. Siap, siap. Oke. Finalku ini. Di secret ini. Bukan, Dai. Ini Ustaz. Nah, teman-teman, Hai Abdan, Pak Ketua Umum. Halo. Ketua Umum Himat B. Halo. Kampungan How are you today? Hakiki. sekarang sudah bebas ya open mic. Selamat malam. Bobby Kurniawan, selamat malam. Adi Effendi, selamat malam. Mutar, selamat malam. Ya, apa jualan? Malam. Apa yang Nah, dalamnya, Kak? Kak Irwan Samsir, selamat malam. Iya. siap. Oh, Sudah tracker ya? Hestika dan Ya. Terima kasih dari Kak Aslan. Terima kasih teman-teman himpunan Himpunan PPI. Ada rekamannya Kak Muja. Nanti dikasih ya rekamannya. Ini pembahasan tadi menarik sekali tadi ini. Kita bahas sekarang. Kejo. Rekaman sudah di mana aja rekaman?